Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Asisafira dengan NIM akhir 051. Saya dari kelas BPSIJ. Nah, di sini saya akan melakukan praktik membuat video ceramah dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah berbicara retorik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sinar Wahyuni selaku Ketua Pimpinan Pengajian Muslimah Masjid Ar-Rahman. Yang saya hormati Ibu Zulkaromah selaku Pimpinan Remaja Masjid Ar-Rahman, serta seluruh jamaah pengajian kultum lepas maghrib yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara kali ini tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW supaya kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Jazakallahu khairan. Saya ucapkan kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktunya untuk datang pada acara kultum lepas maghrib yang rutin dilaksanakan setiap sebulan sekali. Nah, jangan risau, kalian merupakan orang-orang terpilih, orang-orang istimewa. Karena apa? Sejatinya istimewa itu memang sedikit atau langka. Jangan pernah lelah untuk melangkah berhijrah menuju kebaikan. Seperti tema pada kultum kali ini yaitu berhijab karena tren atau memang mengikuti syariat Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Asisafira. Saya sekarang menjabat sebagai ketua atau kepala sekolah di MAN 2 Klaten. Contoh nyata dalam berhijrah yaitu seperti yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hijrah dalam menutup aurat atau berhijab. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 59 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin zalika 'adna ayyurafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahimah. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jilbab atau hijab ini merupakan sesuatu hal yang telah diperintahkan oleh sang pembuat syariat. Hal ini karena apa? Hijab itu menyangkut konsekuensi ke depannya, menyangkut dalam hal kebahagiaan dan kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Hijab ini bukanlah persoalan adat ataupun busana fashion, melainkan jilbab adalah sesuatu yang wajib dikenakan kepada setiap muslimah yang telah mengikrarkan keimanannya. Tidak peduli dari mana asal muslimah tersebut, entah dari muslimah Arab, Indonesia, Eropa. Hal ini karena perintah menggunakan hijab adalah berlaku umum bagi genap muslimah yang ada di setiap penjuru bumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai syariat-syariat atau aturan-aturan dalam berhijab. Yang pertama yaitu ketika berhijab, hendaknya kita menutup seluruh tubuh dan tidak menampakkan anggota tubuh sedikit pun selain yang dikecualikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat An-Nur ayat 24 yang artinya, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dada mereka. Hal ini yang bisa diuraikan dari ayat tersebut yaitu aturan menutup aurat wanita itu yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Untuk aturan yang kedua, hendaknya hijab itu tidak menarik pandangan dari laki-laki yang bukan mahram kita.
Agar hijab tidak menarik pandangan dari kaum laki-laki, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya hijab terbuat dari kain yang tebal supaya tidak menampakkan warna kulit kita. Yang kedua, hijab menggunakan kain yang tebal agar tidak menampilkan lekuk dari tubuh kita. Kemudian, hendaknya hijab tidak menggunakan motif yang banyak, dalam artian lebih baik menggunakan hanya satu warna saja. Dan hijab bukanlah suatu kebanggaan atau kesombongan. Serta ketika dalam berhijab, hendaknya kita tidak memakai wangian atau parfum. Untuk aturan yang ketiga, yaitu ketika kita berhijab, janganlah menyerupai pakaian dari laki-laki atau pakaian dari wanita kafir. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, perlu diketahui bahwa ceramah ini saya tujukan kepada saudari-saudari muslimah dan seiman dengan kita, dengan harapan yang sudah berhijab akan lebih memantapkan niatnya dan meluruskan apa yang telah dia ucapkan atau dia komitmenkan, seperti dalam mencari wajah Allah atau mencari pahala. Untuk yang belum berhijab agar segera bertobat dan segera memulainya agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kita berhijrah itu melewati sebuah proses dan tantangan hambatan yang banyak sekali. Tidak mudah ketika kita akan memulai sebuah kebaikan. Perlu sekali komitmen dan istiqomah agar kita tetap berada di jalannya. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga mampu bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu dari diri pribadi saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan dan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah senantiasa mempermudah urusan kita di dalam setiap langkah yang kita lalui dan membimbing kita ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.